Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Matahari siang itu terik, menggantung di langit tanpa belas kasihan. Udara di kampung Wana Asri terasa panas dan malas. Asap rokok mengepul dari bibir Nirwan, pemuda bertubuh kekar dengan kulit legam terbakar matahari. Wajahnya keras, dihiasi bekas luka di pelipis kanan. Kenang-kenangan dari perkelahian bertahun lalu. Ia adalah sosok yang ditakuti sekaligus dihindari oleh penduduk kampung. Bukan karena keberaniannya, tapi karena kelakuannya yang selalu bikin onar. Nirwan menghempaskan kartu geplek atas meja kayu reyot di bekas warung dekat pasar. Satu kakinya diletakkan di atas kursi, sementara tangan satunya sibuk menggaruk kepala yang terasa gerah. Di depannya duduk si Lengop, temannya sejak kecil yang tubuhnya kurus tapi berotot seperti batang pohon jati tua. Lengop adalah orang yang setia menemani Nirwan dalam setiap kebiasaan buruknya, entah itu mabuk mengganggu orang-orang atau sekadar nongkrong sampai larut malam tanpa tujuan jelas. Dasar sial! Nirwan mendecak kesal saat melihat kartunya kalah telak. Lengop menyeringai, memperlihatkan deretan giginya yang kuning akibat sering merokok. Aha! Aku menang lagi, Wan. Hutangmu tambah 1.000. Nirwan mendengus. Hutang apaan, Leng? Kita kan gak taruhan duit. Tapi harga diri. Lengop tertawa terbahak-bahak, sementara Nirwan menyumpah pelan, menyulut rokok baru untuk menghilangkan rasa kesalnya. Bekas warung tempat mereka bermain gaple sudah lama kosong, dindingnya penuh coretan dan kayunya mulai lapuk. Meski begitu, tempat ini tetap jadi markas bagi Nirwan dan kawan-kawannya. Dari sini, mereka mengamati orang-orang di pasar, mencari celah untuk iseng atau sekadar menghabiskan waktu tanpa tujuan. Hari-hari Nirwan memang selalu seperti ini. Bangun siang, nongkrong di warung, main gaplel atau ngobrol soal togel, berharap suatu hari bisa menang besar dan meninggalkan hidupnya yang sekarang. Namun, di balik sikapnya yang sembrono dan keras, Nirwan adalah seseorang yang terus-menerus dihantui kekosongan. Seakan ada sesuatu yang ia kejar, tapi tak pernah ia temukan. Irwan menghela napas panjang, meniup asap rokoknya ke udara. Mata sayunya menatap kartu gaple di tangannya, tapi pikirannya melayang entah kemana. Hidupnya selalu begini, panas, bosan, dan penuh harapan kosong. Ia merogoh saku celananya yang lusuh, mengeluarkan selembar kertas lusuh berisi angka-angka yang ia catat pagi tadi setelah bermimpi aneh semalam. Mimpi tentang seekor ular hitam yang melingkar di lehernya, menjulurkan lidah bercabang sambil berbisik angka-angka yang tak jelas. Bagi Nirwan, mimpi seperti itu bukan sekadar bunga tidur, itu pertanda. Leng, menurutmu angka 7 sama 4 bakal keluar nggak malam ini? Tanyanya. Suaranya agak berat karena terlalu sering merokok sejak remaja. Lengop yang sedang sibuk mengocok kartu hanya mendengus. Mana aku tahu, Wan? Aku cuma main buat senang-senang, bukan buat ngejar duit haram. Nirwan menyipitkan mata, merasa sedikit tersinggung. Duit haram gimana? Togel itu jalan keluar buat orang kecil kayak kita. Kalau menang, kita bisa hidup enak, nggak usah kerja kayak orang bego. Lengop tertawa pelan. Kalau menang, ia menekankan kata itu. Tapi sudah berapa tahun kau pasang, Wan? Pernah sekali aja menang gede. Nirwan terdiam. Bukan karena tak punya jawaban, tapi karena tahu benar bahwa sahabatnya itu benar. Selama ini, ia lebih banyak kalah daripada menang. Bahkan beberapa kali ia terpaksa memalak pemuda kampung atau ngutang ke bandar hanya demi bisa pasang angka lagi. Tapi itu bukan hal yang mau ia pikirkan sekarang. Masa lalu Nirwan bukanlah seseorang yang lahir dengan keberuntungan. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan kerasnya hidup. Ayahnya seorang pemabuk yang sering pulang malam dalam keadaan sempoyongan, sementara ibunya pergi meninggalkan mereka sejak ia berusia 5 tahun. Tanpa kasih sayang dan tanpa pendidikan yang cukup, satu-satunya hal yang ia pelajari dari kecil adalah bagaimana bertahan. Dulu saat masih bocah ingusan, ia sering mencuri di warung-warung kecil, bukan karena ia jahat, tapi karena lapar. Hingga suatu hari, ia tertangkap basah oleh pemilik warung dan dipukuli di depan orang-orang. Sejak saat itu, ia berjanji tak akan pernah membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Ia tumbuh menjadi anak liar, berkelahi di gang-gang sempit, dan akhirnya mendapat reputasi sebagai preman kampung.
tak ada yang berani macam-macam dengannya. Bahkan orang-orang lebih memilih menghindari tatapan matanya daripada harus berurusan dengannya. Tapi, di balik semua itu, ia hanyalah seseorang yang mencari pegangan dalam hidup. Dan satu-satunya hal yang memberinya harapan adalah togel. Togel adalah cara Nirwan bermimpi. Saat semua orang meremehkannya, ia percaya bahwa suatu hari ia akan menang besar. Ia akan meninggalkan kampung ini, membeli rumah di kota, dan hidup tanpa perlu takut lapar lagi. Angin siang bertiup malas, menyusup lewat celah dinding warung reyot tempat Nirwan dan Lengop nongkrong. Matahari masih terik, membuat keringat mengalir deras di pelipis mereka. Asap rokok menebal di udara, bercampur dengan bau kayu lapuk dan debu pasar. Nirwan menatap lembaran angka togel di tangannya. Pikirannya masih terjebak dalam mimpi aneh tadi malam. Lengop, yang sudah bosan mendengar ocehannya soal angka, malah sibuk memainkan kartu gaple dengan santai. Tiba-tiba, "Ha! Nyet!" Sebuah suara nyaring membuyarkan lamunan mereka. Nirwan hampir saja menjatuhkan rokoknya sementara Lengop mengumpat kaget. Dari belakang warung muncul sesosok lelaki kurus dengan baju kedodoran dan wajah penuh seringai khasnya, si Penyok. Sesuai namanya, Penyok memang punya bentuk tubuh yang agak aneh. Bahunya miring sebelah, kepalanya sedikit menjorok ke depan, membuatnya terlihat seperti orang yang selalu siap lari. Giginya maju, menambah kesan jenaka setiap kali ia menyeringai, yang mana sering sekali ia lakukan. Suka bercanda, suka ketawa sendiri, dan kalau bicara selalu meledak-ledak. Penyok adalah orang yang tak bisa diam, persis seperti sekarang. Begitu melihat Nirwan yang masih melotot kesal karena kaget, ia langsung tertawa terbahak-bahak. "Hah, mukamu Wan, kayak ketemu pocong." Nirwan mendengus mengembuskan asap rokok dengan kasar. "Kurang kerjaan banget kau, Nyok, mau mati kau bikin orang jantungan?" Penyok masih cekikikan. "Santai Wan, aku datang bawa kabar penting. Kau pasang berapa tadi?" Mendengar itu Nirwan langsung siaga. 7 sama 4, kenapa?" Penyok menepuk dahinya dengan gaya lebay. "Edan, kau betulan pasang itu?" Sekejap dada Nirwan berdebar. "Iya, memang kenapa?" Penyok merunduk mendekat, suaranya kini lebih pelan. "Ayo ke warung togel sekarang, katanya angka udah mau diumumin." Lengop yang dari tadi hanya mendengar obrolan mereka sambil memainkan kartu, kini menatap Penyok dengan malas. "Halah, kayak penting aja." Penyok menyeringai. "Loh, kalau Nirwan menang, siapa tahu kita semua bisa traktir makan enak, gop. Bayangin aja Wan, kalau nomor kau yang keluar, bisa beli motor baru, bisa mabok sampai pagi, bisa." Nirwan tak menunggu Penyok selesai bicara. Ia sudah berdiri, menyelipkan lembaran angka itu ke sakunya, dan merasakan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa, ada firasat aneh yang menyelinap di hatinya. Tapi ia tak peduli. Kalau angka 7 dan 4 keluar hari ini, maka hidupnya akan berubah selamanya. Tanpa pikir panjang, ia melangkah keluar warung, diikuti oleh Penyok dan Lengop. Nirwan berjalan mendahului dua temannya, melangkah dengan gaya khasnya, sedikit congkak, sedikit malas. Penyok dan Lengop mengikuti di belakangnya, berjalan menyusuri pinggiran pasar yang mulai sepi karena hari semakin sore. Pikiran Nirwan sibuk dengan angka-angka yang ia pasang. Matanya terus menerawang membayangkan skenario terbaik. 7 dan 4 keluar, ia menang besar, hidupnya berubah. Tak perlu lagi nongkrong di warung reyot, tak perlu lagi jadi bahan ejekan warga kampung. Ia bisa beli motor, beli baju baru, bahkan pindah ke kota kalau beruntung. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang mengganggunya. Mimpi tadi malam terus terngiang di kepalanya. Ular hitam yang melilit lehernya, suaranya yang berbisik, mata merahnya yang menatap tajam. Itu bukan mimpi biasa. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Sementara itu, Penyok masih saja nyerokos dengan nada bercanda. Wan, kalau kau menang, jangan lupa traktir kita makan ayam bakar ya. Aku udah bosan makan tahu tempe." Nirwan melirik sekilas mendengus. "Makan tahu tempe aja udah untung, Nyok. Kau tuh kerjaan gak ada, duit gak ada, maunya enak aja." Penyok tertawa renyah. "Lah kau juga sama aja, Wan. Bedanya kau sok preman, aku mah santai, orang-orang suka sama aku." Lengop yang sedari tadi diam tiba-tiba menyahut. "Orang-orang suka karena kau kayak badut." Penyok pura-pura tersinggung menepuk dada kurusnya. "Halah, badut-badut juga masih bisa ketawa. Lah kalian berdua, hidup serius tapi tetap susah." Nirwan mendengus lagi, tapi dalam hatinya ia tahu ada benarnya juga omongan Penyok. Masa lalu Penyok bukan anak nakal seperti Nirwan, tapi nasibnya juga tidak lebih baik. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Bapaknya tukang becak, ibunya pencuci.
Mereka bukan keluarga miskin-miskin amat, tapi cukup untuk membuat Penyok terbiasa dengan hidup apa adanya. Ia tidak pernah benar-benar serius dalam menjalani hidup. Baginya, selagi masih bisa tertawa, segalanya terasa lebih ringan. Tapi di balik sikapnya yang suka bercanda, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dulu, Penyok punya adik perempuan yang sang sayangi. Namanya Sari, usianya 2 tahun lebih muda. Mereka selalu bersama, bermain di sungai, berburu belalang di sawah, tertawa tanpa beban. Sampai suatu hari, Sari hilang. Ia hilang begitu saja, tanpa jejak. Beberapa orang bilang Sari jatuh ke sungai dan hanyut, yang lain bilang ia diculik orang asing yang lewat di kampung. Tapi Penyok percaya sesuatu yang lain. Ia percaya bahwa adiknya diambil oleh sesuatu. Karena sebelum hilang, Sari pernah mengatakan hal aneh padanya. "Kak, kalau ada orang yang manggil namamu di malam hari, jangan jawab ya." Penyok tertawa waktu itu, menganggap adiknya hanya bercanda. Tapi sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, kata-kata itu terus menghantuinya. Dan terkadang, di malam-malam tertentu, ia merasa ada yang memanggil namanya di antara desau angin. Masa lalu lengop-lengop, di sisi lain adalah orang yang paling pendiam di antara mereka bertiga. Ia tidak seperti Penyok yang suka bercanda atau Nirwan yang keras kepala. Tapi kalau sekali bicara, kata-katanya selalu terasa berat. Dulu, Lengop adalah anak baik-baik. Ia rajin membantu ibunya di rumah, tidak pernah bikin onar, dan bahkan hampir saja masuk sekolah kejuruan di kota kalau saja tidak ada kejadian itu. Suatu malam, saat ia pulang dari sawah, ia melihat sesuatu yang membuatnya berubah selamanya. Di ujung pematang berdiri sesosok perempuan dengan rambut panjang terurai, wajahnya pucat seperti bulan. Lengop tidak tahu siapa dia. Tapi saat perempuan itu menoleh perlahan, matanya hitam pekat, tanpa bola mata. Ia tidak berteriak, ia tidak lari, ia hanya berdiri di sana, tubuhnya membeku seperti batu. Sejak malam itu, Lengop tidak pernah lagi jadi anak yang sama. Ia berhenti peduli pada sekolah, pada masa depan, dan mulai hidup tanpa arah. Ia menjadi pemuda yang keras, tak banyak bicara, dan lebih suka menghabiskan waktu bersama Nirwan dan Penyok, 2 orang yang juga tidak punya tujuan hidup yang jelas. Mereka bertiga mungkin berbeda, tapi ada satu kesamaan di antara mereka. Mereka sama-sama dihantui sesuatu, entah itu kenangan, ketakutan, atau sesuatu yang lebih dari sekadar mimpi buruk. Dan hari ini, sesuatu itu semakin dekat. Warung togel di pinggir kampung Wana Asri bukan warung biasa. Bentuknya kecil, setengah tersembunyi di balik deretan pohon pisang. Pelang kayu di depan warung sudah reot, hanya bertuliskan angka-angka keberuntungan dari hari-hari sebelumnya. Sebuah papan pengumuman menempel di dindingnya, ditulis dengan spidol hitam oleh pemilik warung, seorang pria tua berkacamata tebal yang dikenal dengan nama Pak Dargo. Nirwan berjalan paling depan, langkahnya cepat dan penuh harap. Di belakangnya Penyok dan Lengop mengikuti. Begitu sampai di depan papan pengumuman, Nirwan langsung memicingkan mata membaca angka yang tertulis di sana. 16, 02, 89. Sejenak, tubuhnya terasa kaku. Matanya membelalak, mulutnya setengah terbuka. Bukan 7 dan peta. Kekecewaan melesak dalam dadanya seperti hantaman keras ke ulu hati. "Anjing!" Nirwan mengumpat kasar, menendang batu di dekat kakinya hingga terpental jauh. Tangannya mengepal, napasnya memburu. Seluruh tubuhnya dipenuhi kemarahan dan rasa frustasi yang meluap. Penyok yang juga pasang angka untuk undian ini langsung memegang kepalanya. "Ah, sial! Aku udah ngarep banget tadi. Kampret, aku pasang 14, cuma meleset dikit." Ia menoleh ke Nirwan, masih tak percaya. "Wan, kau pasang berapa tadi? 7 sama 4 kan?" Nirwan mengangguk lemas. Matanya masih terpaku pada angka yang tertulis di papan, seperti tidak percaya bahwa harapannya lagi-lagi kandas. Lengop, yang sejak tadi hanya diam, kini meringai kecil. Ia menyilangkan tangan di dadanya dan berkata santai, "Halah, udah kuduga. Kau itu, Wan, kalau menang, kampung ini pasti kiamat." Nirwan menoleh dengan tatapan tajam. "Maksudmu, Gop?" Lengop mengangkat bahu. "Lah, ya memang berapa tahun kau pasang? Tak sekalipun aku lihat kau menang besar, tetap aja besok-besok kau pasang lagi dan tetap kalah lagi." Penyok yang masih kesal ikut menyahut, "Tutup mulutmu, Gop. Jangan menambah sakit hati orang." Tapi Lengop hanya tertawa pendek. "Sakit hati? Kalau kalian masih terus berharap dari togel, ya siap-siap sakit hati terus. Hidup kalian gak bakal berubah, Wan." Hati Nirwan semakin panas. Ia tahu Lengop selalu sinis soal togel. Tapi kali ini,
ucapannya terasa lebih menusuk. Karena ada benarnya, ia sudah bertahun-tahun main togel, berharap suatu hari hidupnya berubah. Tapi apa yang ia dapat? Hutang semakin banyak, hidup semakin kacau, dan setiap harinya masih dihabiskan di warung reot ini. Tapi, ia tidak bisa berhenti. Karena bagi Nirwan, togel bukan sekadar angka. Itu satu-satunya harapan yang tersisa. Ia tumbuh tanpa arah. Ayahnya mabuk dan memukulinya setiap kali kalah berjudi, ibunya pergi entah kemana. Ia tidak pernah benar-benar punya pegangan dalam hidup, kecuali angka-angka yang terus berputar di kepalanya setiap malam. Mereka bilang keberuntungan hanya soal waktu, tapi waktu seperti tidak pernah berpihak padanya. Ia menggeram, membanting rokok yang tinggal separuh ke tanah. Sial, aku harus pasang lagi besok. Lengop hanya mengangkat alis. Terserah. Penyok duduk di atas dipan kayu di depan warung, kedua tangannya menutupi wajah. Ah, kenapa hidup begini terus ya? Keluhnya. Meski sering tertawa dan bercanda, dalam hati Penyok sama seperti Nirwan, penuh kekosongan. Dulu, setelah adiknya menghilang, ia mencoba mencari hiburan dalam segala hal. Minum, berjudi, bahkan pernah mencoba jadi pengamen keliling. Tapi tetap saja, di malam hari, ia selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Ketika togel masuk ke hidupnya, ia melihat harapan. Mungkin kalau ia menang besar, ia bisa pergi dari kampung ini, memulai hidup baru di kota, dan meninggalkan semua kenangan buruk di belakang. Tapi sama seperti Nirwan, angka-angka itu selalu mengecewakannya. Apa kita memang ditakdirkan hidup begini terus, Wan? Tanyanya pelan. Nirwan menatapnya, tak bisa menjawab. Sementara itu Lengop hanya menghela napas. Ya kalau kau mengandalkan keberuntungan buat hidup, ya begitulah jadinya. Lengop tidak butuh togel. Ia tidak keberuntungan. Ia percaya bahwa dunia ini keras dan hanya mereka yang kuat yang bisa bertahan. Sejak melihat sosok mengerikan di pematang sawah bertahun-tahun lalu, ia tahu ada hal-hal yang lebih besar daripada sekadar angka dan mimpi kosong. Ia tidak menginginkan banyak dalam hidup. Baginya, asal masih bisa makan dan tidur, itu sudah cukup. Tapi melihat Nirwan dan Penyok seperti ini, ia hanya bisa merasa kasihan. Malam merambat pelan di kampung Wana Asri. Angin dingin bertiup lemah, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Di sebuah gang sempit yang sepi, Nirwan berjalan sendirian. Matanya kosong, pikirannya masih dipenuhi rasa kecewa. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah yang diinjaknya mencoba menahannya agar tidak bergerak lebih jauh. Rasa frustrasi menggerogoti dadanya. Kenapa aku nggak pernah menang? Tadi siang, harapannya runtuh begitu melihat angka yang keluar di papan pengumuman warung togel. Bukan hanya tentang uang, tapi tentang harga dirinya. Di kampung ini, ia sudah terlalu sering jadi bahan ejekan. Orang-orang melihatnya hanya sebagai preman pengangguran yang hidup dari harapan kosong. Bahkan Lengop, temannya sendiri, tidak percaya padanya. Ia butuh perubahan. Ia harus menemukan cara biar gacor. Tapi bagaimana? Nirwan berhenti di ujung gang. Ia baru sadar kalau tanpa sadar, kakinya telah membawanya ke depan pemakaman umum kampung. Jalanan berbatu di depannya berujung pada pagar kayu yang sudah rapuh. Di balik pagar itu, deretan nisan berdiri dalam gelap seperti bayangan hitam yang mengawasi. Suara jangkrik menggema di antara pepohonan, sementara angin semakin terasa dingin. Dan entah kenapa, saat itu di kepalanya muncul satu pikiran gila. Jimat. Orang-orang tua dulu sering bicara soal ini. Kalau mau hoki, kalau mau rezeki lancar, ada cara cepatnya. Ambil tali pocong dari kuburan baru. Banyak yang bilang itu cuma mitos, tapi banyak juga yang percaya kalau benda itu punya kekuatan mistis. Kalau diikat di pinggang atau disimpan di dompet, keberuntungan bakal datang tanpa henti. Nirwan tidak tahu dari mana pikiran ini tiba-tiba muncul. Mungkin karena ia sudah terlalu terdesak, terlalu marah, terlalu ingin membuktikan sesuatu. Tapi yang jelas, tanpa pikir panjang, ia mendorong pagar kayu yang sudah reyot dan melangkah masuk ke dalam pemakaman. Di dalam pemakaman, suasana terasa lebih sunyi. Udara makin dingin, dan setiap langkah yang ia ambil terdengar jelas di antara tanah yang gembur. Matanya menelusuri deretan makam yang tampak tua dan berlumut, sampai akhirnya ia melihat satu makam yang tanahnya masih merah. Makam baru. Jantung Nirwan berdegup cepat. Tangannya mengepal. Tapi ia tidak ragu. Tanpa banyak pikir, ia berlutut di depan makam itu dan mulai menggali dengan tangan kosong. Tanah terasa dingin dan lembab di sela-sela jarinya. Tapi Nirwan tidak berhenti. Ia tidak peduli pada keringat dingin yang mulai mengalir di punggungnya. Tidak peduli pada suara angin yang mendesir seolah membisikkan peringatan. Tangannya semakin dalam menggali, sampai akhirnya jemarinya menyentuh kain kasar.
Kafan, jantungnya hampir berhenti, tapi ia tidak mundur. Dengan tangan gemetar, ia meraba bagian kepala jenazah, mencari tali pocong yang masih terikat. Dan saat ia menemukannya, ia menariknya dengan cepat. Krik! Tali pocong itu terlepas. Sejenak, Nirwan terpaku. Ada sesuatu yang berubah di udara. Angin terasa berhenti. Lalu, bruk! Tanah di depannya bergetar pelan. Nirwan tercekat, menahan napas. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tanah, seperti ada yang baru saja terbangun. Tapi ia tidak menunggu untuk mengetahuinya. Dengan cepat, ia menggenggam tali itu erat dan berlari keluar dari pemakaman. Tak berani menoleh ke belakang. Malam itu, Nirwan pulang dengan perasaan campur aduk. Tangannya masih menggenggam erat tali pocong itu, keringat dingin mengalir di lehernya. Tapi di balik ketakutannya, ada sesuatu yang lain. Kegembiraan. Ia merasa telah melakukan sesuatu yang benar. Mungkin ini titik baliknya. Mungkin ini yang selama ini ia cari. Ia menggulung tali itu dengan hati-hati dan menyimpannya di dalam sakunya. Besok, ia akan mencoba lagi. Besok, ia akan pasang nomor baru dengan jimat keberuntungannya. Ia tidak tahu bahwa sejak ia membawa pulang tali itu, ada sesuatu yang ikut bersamanya. Malam itu, Nirwan tidur dengan perasaan aneh. Di satu sisi, ada kegembiraan yang tumbuh dalam dirinya, seolah dunia akhirnya memberikan harapan baru. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Seperti ada mata yang terus mengawasinya dari sudut gelap kamarnya. Tali pocong yang ia ambil dari kuburan baru tadi, kini tersimpan rapi di bawah bantalnya. Ia tidak tahu bagaimana cara kerja benda ini, tapi ia yakin, ini bukan tali biasa. Keesokan harinya, Nirwan bangun dengan perasaan lebih ringan dari biasanya. Seperti ada energi baru yang mengalir dalam tubuhnya. Saat ia berjalan ke warung dekat pasar, orang-orang yang biasanya hanya melirik sinis kini tampak berbeda. Pak Mardi, pemilik warung kopi yang biasanya enggan melayani Nirwan lebih dari sekadar segelas kopi, tiba-tiba menyodorkan sebungkus rokok tanpa diminta. Udah lama kau ngutang di sini, Wan. Tapi entah kenapa hari ini aku kepengin ngasih satu bungkus gratis. Kali aja ada rezeki buatmu hari ini, katanya sambil terkekeh. Nirwan hanya melongo. Ia tidak ingat kapan terakhir kali seseorang baik kepadanya tanpa alasan. Wan, kesini. Penyok sudah duduk di bangku panjang di depan warung, melambaikan tangan. Di sebelahnya, hanya mengisap rokoknya dengan wajah datar. Nirwan berjalan mendekat duduk di sebelah mereka. Penyok langsung mencondongkan tubuhnya berbisik. Hari ini aku yakin kita menang, Wan. Angka ini udah aku dapat lewat mimpi semalam. 4/9. Kau ikut nggak? Nirwan menyeringai. Tangannya merogoh kantong celana, merasakan tali pocong yang ia simpan di sana. Ia menggenggamnya erat. Pasang yang banyak. Aku ikut, katanya mantap. Lengop mendengus. Halah, masih aja percaya beginian. Tapi Nirwan tidak peduli. Ia merasa berbeda hari ini. Dan entah bagaimana, ia yakin kali ini ia akan menang. Sore itu, pengumuman nomor keluar terpampang di warung togel. Papet seniman, Penyok langsung melonjak dari tempat duduknya. Goblok! Kita menang, Wan. Nirwan membeku, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak percaya. Setelah sekian lama hanya kalah dan kalah, akhirnya ia menang besar. Tanya gemetar saat menerima uang selangkah hasil Tuhan. Lembar-lembar rupiah yang selama ini hanya bisa ia impikan, karena hasil dagangannya, ia merasa pada yang baru saja membuka pintu. Kilo, ini duit aku. Ini aku kebesipakan ini, dengan tali pocong. Benda itu nggak bisa karena Beberapa hari setelah kemenangan pertamanya, Nirwan berubah. Ia tidak lagi terlihat murung atau kesal seperti sebelumnya. Ada kepercayaan diri dalam setiap langkahnya, sesuatu yang jarang terlihat dalam dirinya. Ia mulai bermain dengan taruhan lebih besar, dan yang mengejutkan, ia terus menang. Dulu, ia hanya punya cukup uang untuk sekadar makan dan membeli rokok. Sekarang, ia bisa mentraktir Penyok dan Lengop di warung setiap hari. Ia membeli pakaian baru, sandal kulit, bahkan mulai memasang taruhan dengan angka yang lebih besar. Setiap kali ia menyentuh tali pocong di sakunya sebelum memasang taruhan, ia bisa merasakan energi aneh mengalir dalam dirinya. Keberuntungan ini terasa terlalu mudah, terlalu sempurna. Tapi Nirwan tidak mempertanyakan apa-apa. Selama ia terus menang, ia tidak peduli dari mana keberuntungan ini datang. Pendalaman karakter. Penyihat berubah Lengop. Penyok ikut senang melihat Nirwan mendadak hoki. Ia menganggap ini sebagai keberuntungan yang tertular. Gila, Wan! Kau bawa aura bagus sekarang. Aku nggak nyangka kau bisa menang terus kayak gini. Tapi Lengop tidak berpikir seperti itu. Ia lebih memperhatikan perubahan Nirwan.
Sejak menang terus-menerus, ada yang aneh dengan cara Nirwan berbicara dan bertindak. Gerak-geriknya tidak seperti dulu. Cara dia menatap orang, cara dia tersenyum, ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Suatu malam, Lengop sengaja mengawasi Nirwan dari jauh. Saat temannya itu sedang duduk sendirian di depan rumahnya, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Nirwan duduk dengan tenang, tapi matanya tidak fokus. Bibirnya bergerak, seolah berbicara dengan seseorang, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Lengop merasa ada sesuatu yang salah, dan firasatnya mengatakan bahwa ini semua bukan sekadar keberuntungan biasa. Di balik semua kemenangannya, Nirwan mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Setiap malam, ia bermimpi aneh. Ia selalu berada di pemakaman itu lagi, berdiri di depan kuburan yang ia bongkar. Dan dalam mimpi itu, tanah di depan kakinya selalu bergerak, seolah ada yang mencoba keluar dari dalam sana. Suatu malam ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia mendengar sesuatu dari sudut kamarnya. Suara napas berat, pelan, panjang. Dan saat ia menoleh ke cermin di kamar, ada bayangan lain di sana. Sosok hitam berdiri tepat di belakangnya, senyap, tak bergerak. Tapi mata kosongnya menatap lurus ke arahnya. Nirwan membalikkan badan cepat kilat, tapi tidak ada siapa-siapa. Dan saat ia kembali menatap cermin, sosok itu sudah menghilang. Malam di kampung Wana Asri terasa lebih sunyi dari biasanya. Nirwan duduk di bangku depan rumahnya, mengisap rokok dalam-dalam. Hujan baru saja reda, menyisakan hawa dingin yang menusuk kulit. Asap rokok membaur dengan udara malam, melayang lambat ke atas sebelum hilang dalam kegelapan. Di sakunya, tali pocong yang ia ambil dari kuburan masih tersimpan. Sejak memilikinya, keberuntungan terus berpihak padanya. Tapi belakangan ini ada sesuatu yang berubah. Ia merasa diawasi, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Matanya menatap ke halaman rumahnya yang basah, lalu ke jalanan tanah di depan. Kampung ini memang selalu sepi saat malam, tapi kali ini, sepi yang ia rasakan terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di dalam kegelapan. Malam itu, Nirwan tidur lebih awal, tapi tidurnya gelisah. Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di pemakaman tempat ia mencuri tali pocong itu. Di hadapannya, makam yang ia bongkar tampak terbuka, tanahnya berantakan. Dan kali ini ada sesuatu yang duduk di dalamnya. Sosok hitam, tubuhnya kurus dengan kulit pucat kotor oleh tanah, menatap lurus ke arahnya. Matanya kosong, hitam pekat. Tapi senyumnya yang melebar tak wajar, membuat tubuh Nirwan terasa kaku. Tiba-tiba sosok itu berbicara dengan suara yang serak dan dalam. "Balikin." Suara itu terdengar seperti datang dari dalam tanah, dari balik liang kubur. "Balikin punyaku." Nirwan ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Tangan kurus sosok itu mulai merangkak keluar dari makam, meraih kakinya, jari-jarinya panjang dan kotor. Kuku-kukunya tajam, mencar kulit Nirwan dengan dingin yang menyakitkan. "Balikin." Tiba-tiba Nirwan terbangun. Jantungnya berdetak kencang, matanya liar menatap ke sekeliling kamar, memastikan semuanya hanya mimpi. Tapi lalu ia merasakan sesuatu. Di pergelangan kakinya ada bekas cakaran. Malam itu, Nirwan terbangun lagi, tapi kali ini bukan karena mimpi, melainkan karena suara. Suara langkah kaki di kamarnya, pelan, berjalan mondar-mandir di lantai kayu rumahnya. Ia menahan napas. Matanya menatap ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka, dan dari celah itu ia melihat sesuatu berdiri di ruang depan. Sosok yang sama dengan yang ada di mimpinya. Berdiri diam, dengan mata hitam kosong. Tapi kali ini ia tersenyum lebih lebar. Hampir seperti merobek wajahnya sendiri. Nirwan ingin berteriak, tapi suara itu tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa memandang dengan tubuh kaku, sementara sosok itu perlahan mengangkat tangannya menunjuk ke sakunya. Menunjuk ke tali pocong yang masih ia simpan. Lalu, tanpa suara, sosok itu menghilang. Pagi harinya, Nirwan merasa seperti orang gila. Matanya merah, tubuhnya lemas, dan pikirannya kacau. Ia ingin membuang tali pocong itu. Tapi ada satu ketakutan dalam dirinya. Bagaimana kalau setelah dibuang, keberuntungannya ikhwan lang? Ia tidak siap. Jadi, meskipun ia tahu ada sesuatu yang mengikutinya, meskipun ia tahu benda itu membawa kutukan, ia tetap menyimpannya. Dan malam-malam berikutnya, teror itu semakin buruk. Sosok itu tidak hanya muncul dalam mimpi. Kini ia mulai melihatnya di cermin, di sudut gelap rumahnya, atau kan di belakang orang-orang yang berbicara dengannya. Semakin Nirwan menang, semakin sering sosok itu muncul. Seolah-olah keberuntungannya dibayar dengan sesuatu yang lain. Dan pada suatu malam,
Saat ia berjalan sendirian melewati gang sepi, ia mendengar suara itu lagi. Suara serak yang selama ini hanya muncul dalam mimpi. Balikin. Tapi kali ini, suara itu berbisik tepat di telinganya. Dan saat Nirwan menoleh, ia tidak melihat apa-apa. Hanya bayangan hitam yang bergerak cepat di antara temaram lampu jalan. Dan langkah kaki yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Malam di kampung Wana Asri semakin terasa mencekam bagi Nirwan. Dulu, ia merasa seperti raja kecil, berdiri gagah di antara para penjudi dan preman kampung, selalu menang, selalu beruntung. Tapi sekarang, keberuntungan itu terasa seperti jerat yang semakin menekan lehernya. Sosok hitam yang dulu hanya muncul dalam mimpi, kini terasa semakin nyata. Bukan hanya sekadar bayangan, bukan hanya sekadar bisikan. Kini, ia bisa merasakannya. Sesuatu yang dingin, sesuatu yang membebani tubuhnya setiap kali ia melangkah. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi selalu ada di dekatnya. Hari itu, Nirwan tidak pergi ke warung. Ia tidak ingin bertemu dengan Penyok atau Lengop. Ia duduk sendirian di rumahnya, mengurung diri dalam kamar yang semakin terasa sempit. Tangan kanannya mencengkeram tali pocong yang mulai kotor dan lusuh. Harusnya ia membuang benda ini. Harusnya ia mengembalikannya ke kuburan tempat ia mengambilnya. Tapi pikirannya terus berputar. Bagaimana kalau setelah dibuang, keberuntungannya hilang? Bagaimana kalau ia kembali jadi pecundang? Bagaimana kalau sesuatu yang lebih buruk terjadi? Brak! Sebuah suara keras terdengar dari dapur. Nirwan tersentak. Jantungnya berdetak kencang saat ia berdiri, mencoba memastikan dari mana suara itu berasal. Dapur rumahnya kecil, hanya ada meja kayu reyot dan beberapa peralatan makan. Tapi di lantai, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Piring yang tadi ada di atas meja, kini pecah berserakan. Dan di tengah pecahan piring itu ada jejak kaki basah. Jejak yang tampak seperti bekas telapak kaki seseorang cybersen. Teror yang semakin nyata. Setelah kejadian itu, Nirwan tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Setiap kali ia berjalan di kampung, ia bisa merasakan tatapan kosong dari sosok yang mengikuti di belakangnya. Setiap kali ia duduk di warung, ia bisa melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Dia memandangnya dengan senyum yang semakin lebar. Dan setiap kali ia tidur, ia tidak pernah sendirian. Suatu malam, ia terbangun dengan tubuhnya terasa berat. Ia ingin bergerak, tapi tidak bisa. Sesuatu menekan dadanya. Lalu, ia mendengar napas kasar di dekat telinganya. Balikin. Suara itu terdengar jelas. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Saat ia memaksa menoleh ke samping, ia melihatnya. Sosok itu berbaring di sebelahnya. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Nirwan. Mata kosongnya menatap langsung ke dalam matanya. Tapi yang membuat Nirwan benar-benar ingin gila adalah senyum itu. Senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Senyum yang mengulurkan kulit wajahnya sampai ke telinga. Lalu sosok itu tertawa pelan. Pelan, serak. Dan tiba-tiba tubuh Nirwan bisa bergerak lagi. Ia langsung melompat dari kasur, terjatuh ke lantai. Saat ia menoleh ke kasurnya, tidak ada siapa-siapa. Tapi satu hal yang pasti, ia bisa mencium bau busuk yang menyengat memenuhi kamarnya. Bau tanah basah, bau kematian. Sejak malam itu, Nirwan tidak bisa tidur lagi. Setiap malam, ia hanya duduk di pojokan kamarnya, menyalakan lilin, dan memeluk tali pocong itu dengan tangan gemetar. Ia mencoba mencari jawaban, mungkin dukun, mungkin orang pintar, mungkin siapa saja yang bisa menolongnya. Tapi ada satu hal yang membuatnya semakin takut. Setiap kali ia menanyakan soal ini pada orang-orang tua di kampung, mereka menatapnya dengan pandangan aneh. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya diam. Seolah mereka tahu sesuatu yang Nirwan tidak tahu. Dan ketika ia bertanya pada seorang kakek tua di pasar, lelaki itu hanya menggeleng pelan dan berbisik, "Kau sudah dipilih, nak. Sekarang tinggal tunggu giliranmu saja." Nirwan merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Apa maksudnya? Dipilih oleh apa? Menunggu giliran apa? Hari-hari berikutnya, Nirwan semakin tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia sering berbicara sendiri. Ia tertawa tiba-tiba. Matanya selalu gelisah, seperti seseorang yang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Bahkan Penyok dan Lengop mulai takut padanya. "Ada yang salah sama kau, Wan," kata Lengop suatu malam saat mereka duduk di warung. "Kau bukan Nirwan yang dulu." Nirwan tidak menjawab. Ia hanya tertawa kecil sambil menggenggam tali pocong di dalam sakunya. "Kau masih nyimpan itu ya?" tanya Penyok pelan. Nirwan menoleh. Matanya yang dulu penuh percaya diri, kini tampak kosong. Perlahan, ia mengeluarkan tali pocong itu dan meletakkannya di atas meja. "Lihat baik-baik," katanya pelan.
Lengop dan Penyok menatap tali itu, dan saat mereka melihatnya lebih dekat, mereka merasa ada yang tidak beres. Tali itu berdenyut, seperti urat nadi yang masih hidup, seperti ada sesuatu yang sedang bernapas di dalamnya. Penyok langsung berdiri, wajahnya pucat. "Kau gila, Wan? Itu bukan jimat. Itu... Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, angin kencang bertiup dari luar warung. Lampu warung berkedip-kedip, lalu padam. Dalam kegelapan, mereka mendengar sesuatu, suara langkah kaki. Dan suara itu semakin mendekat. Dari sudut warung, sepasang mata hitam kosong mulai terlihat. Mata itu menatap langsung ke arah Nirwan. Warung itu mendadak sunyi. Lengop dan Penyok membeku di tempatnya. Napas mereka tertahan saat melihat sepasang mata hitam kosong bersinar samar dalam kegelapan. Mata itu tidak berkedip. Mata itu menatap langsung ke Nirwan. Dan saat mulut Nirwan terbuka untuk berbicara, terdengar suara lain, bukan suara manusia, bukan suara yang berasal dari dunia ini. "Waktumu sudah habis." Angin dingin berhembus melewati mereka, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk, bau mayat. Penyok tersentak, lalu tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari keluar dari warung, meninggalkan Nirwan dan Lengop dalam ketakutan. "Leng, kita pergi!" Suara Nirwan gemetar. Tapi Lengop tidak bergerak. Matanya menatap kosong ke depan, wajahnya pucat seperti kertas. Tubuhnya gemetar, bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin berteriak tapi tak bisa. Nirwan menoleh ke arah yang Lengop tatap, dan di sana sesuatu mulai muncul dari bayangan. Sesosok tubuh kurus kering, berbalut kain kafan yang sudah kotor dan lapuk. Tulang-tulang jemarinya menonjol dari balik kainnya. Wajahnya penuh tanah dan belatung, tapi yang paling mengerikan, senyumnya yang sangat lebar. Senandung kecil terdengar, suara serak dan bergetar, seperti suara mayat yang mencoba bernyanyi. "Nirwan!" Nirwan merasa tubuhnya membeku. Sosok itu berjalan perlahan ke arahnya menyeret sesuatu di tanah. Tali pocong. Sama seperti yang Nirwan simpan selama ini. Bedanya, tali pocong ini lebih panjang. Dan terlihat seperti sedang bergerak sendiri. Nirwan menjerit, menjatuhkan kursinya, lalu lari keluar warung sekuat tenaga. Lengop tidak ikut lari. Ia masih berdiri di sana, membatu, matanya kosong. Nirwan tidak peduli lagi, ia hanya ingin pergi sejauh mungkin. Jalan kampung terasa lebih gelap dari biasanya, seakan semua lampu redup dalam waktu bersamaan. Ia menoleh ke belakang dan melihat sesosok hitam mengejarnya. Bukan berlari, tapi melayang. Melayang rendah, dengan gerakan tersentak-sentak, semakin cepat, semakin cepat. "Balikin." Suara itu terdengar lebih dekat. Nirwan berbelok ke sebuah gang sempit, napasnya tersengal-sengal. Tapi entah kenapa jalannya terasa lebih panjang dari biasanya. Gang ini biasanya hanya butuh beberapa detik untuk dilewati. Tapi kali ini, Nirwan merasa seperti sudah berlari selama berjam-jam, dan gang ini tidak ada ujungnya. Saat ia menoleh lagi, sosok itu sudah tepat di belakangnya. Tangan kurusnya terangkat, siap meraih Nirwan. Tali pocongnya melayang, seakan siap melilit leher Nirwan. Nirwan berteriak. Saat Nirwan sadar, ia sudah berlutut di tengah pemakaman Wana Asri. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sini. Tubuhnya lemas, lututnya gemetar, dan tangannya masih mencengkram tali pocong yang ia ambil dulu. Di depannya, makam yang ia bongkar dulu. Kini tanahnya sedikit terbuka, seakan menunggu sesuatu untuk dikembalikan. Sosok hitam itu berdiri di seberang makam, diam, menunggu. Nirwan menangis. Baiklah, aku balikin." Suaranya pecah, gemetar. Dengan tangan gemetaran, ia memasukkan tali pocong itu ke dalam makam, menguburnya kembali dengan tanah. Sosok itu diam, matanya tetap kosong. Tapi Nirwan bisa merasakan, ia tersenyum lebih lebar lagi. Dan perlahan, sosok itu mulai tenggelam ke dalam tanah, seolah tersedot kembali ke dalam kuburnya. Tanah pemakaman yang terbuka mulai menutup sendiri. Lalu, semuanya sunyi. Angin berhenti bertiup. Nirwan mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata. Apakah ini sudah berakhir? Apakah ia sudah selamat? Nirwan menghela napas panjang dan menatap ke langit. Ia masih hidup. Tiba-tiba, sesuatu mencengkram lehernya dari belakang. Ia tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa berteriak. Tangan kurus itu kembali mengeratkan genggamannya di leher Nirwan. Menyekik, menariknya ke dalam tanah, menyeretnya ke dalam kubur. Penduduk kampung Wana Asri menemukan Nirwan. Tubuhnya tergeletak di atas makam yang dulu ia bongkar. Matanya terbuka, kosong, wajahnya pucat dan ketakutan. Dan yang paling aneh, di lehernya ada tali pocong yang melilit erat. Tapi kali ini, ini.